Sesungguhnya aku buta hati, sungguh ku terlena. Bumi pasti akan berputar, tak ada yang abadi. Tuhan, mohon arahkanlah jalanku yang fana. Aku rindu kebaikan di kehidupan ini. Sesungguhnya aku buta hati, sungguh aku terlena. Bumi pasti akan berputar, tak ada yang abadi. Raut wajah tertegun malu atas semua dosaku. Sayu remang jiwaku ini, bagai malam tanpa bintang. Tuhan, mohon arahkanlah jalanku yang fana. Aku rindu kebaikan di kehidupan ini. Tuhan, mohon arahkanlah jalanku yang fana. Aku rindu kebaikan di kehidupan ini. Jalanku yang fana. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya, hidup sukses adalah berkenan bagi kemuliaan Tuhan walau dalam kegagalan perihal duniawi. Jadi teman-teman harus tahu gitu, harus mengerti bahwa apa yang dikehendaki Tuhan dengan apa yang dikehendaki dunia itu memang bertentangan jauh sekali teman-teman. Jadi kalau kita bicara dengan rasio, dengan pikiran, perasaan dan kehendak kita sendiri, dengan jiwa kita sendiri, rasanya untuk ikut kehendak Tuhan itu banyak tanda tanya teman-teman. Karena benar-benar kehendak Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh dunia saat ini teman-teman. Jadi kalau kita bicara jiwa kita terbawa, pikiran, perasaan, kehendak kita terbawa oleh cara-cara duniawi, cara-cara orang dunia berpikir, cara-cara orang berkeyakinan berpikir seperti itu, rasanya untuk ikut untuk mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu jauh teman-teman, jauh dari apa yang kita inginkan gitu, apa yang kita kehendaki. Nah, satu-satunya yang bisa membuat kita mau itu ya salah satunya ya pasti urusan, salah satunya dengan kita mengalami penderitaan, biasanya orang akan berusaha untuk mencari yang lebih baik gitu. Nah, waktu mencari baik itu ada peluang untuk bisa orang itu untuk bisa menuruti kehendak Tuhan. Tapi basically teman-teman, dasarnya coba saya bacakan dulu dari kitab Roma pasal 8 ayat 5-17.
Dan saya sambung lagi teman, tetap dengan kitab yang sama, kitab Roma 18:30, tapi dengan dua perikop yang berbeda teman. Ini kayaknya ceritanya nyambung gitu teman. Nah ini saya bacakan dulu aja, jadi apa yang nanti sharingkan itu bisa lebih kena gitu teman-teman ya. Oke, kita baca dari kitab Roma pasal 8 ayat 5 sampai 17 teman-teman. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi memang di ayat 5 di kitab Roma pasal 8 ayat 5 belum apa-apa sudah dikatakan begitu teman-teman. Jadi sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh gitu, ya mereka akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Jadi beda target teman-teman. Kalau kita bicara daging kalau orang Nasrani katakan daging itu jadi pola-pola hidup duniawi teman-teman. Pola-pola hidup dengan apa? Dengan kehendak dunia gitu. Pola-pola hidup orang dunia, pola-pola hidup orang yang punya keyakinan gitu. Keyakinan maksudnya orang beragama tapi masih duniawi. Dalam arti kata karena beragama tapi tidak lebih mengenal dalam akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan itu, sehingga disebutnya ya orang berkeyakinan adalah orang beragama, bisa saja beragama tapi masih duniawi gitu teman-teman. Nah ini dikatakan di sini karena keinginan daging, maksudnya keinginan daging adalah keinginan yang dasari dari kehendak-kehendak manusia dan kehendak dari nafsu manusia itu adalah maut gitu. Kalau menurut versi roh seperti itu gitu. Nah tetapi keinginan roh berarti kan keinginan dari Tuhan Allah gitu, keinginan dari roh Tuhan, keinginan dari firman Tuhan gitu. Nah kalau keinginannya dari apa yang diperintahkan, diperaturan oleh firman Tuhan, ya adalah hidup dalam damai sejahtera. Jadi memang beda teman-teman. Jadi kalau cerita duniawi yang urusan daging, ya banyaknya yang urusan nafsu dunia. Bagaimana orang hidup itu nomor satu, bagaimana mengumpulkan harta tidak berhenti-berhentinya. Karena mereka punya target bagaimana mencapai kesuksesan duniawi, mereka punya target bagaimana mencapai kebahagiaan duniawi, dan bagaimana mereka menimbun nafsu-nafsu duniawi dalam bentuk ya pemenuhan nafsu duniawi tadi teman. Jadi orientasinya akan selalu ke situ. Nah firman Tuhan katakan itu adalah daging gitu teman. Jadi kebutuhan untuk hal-hal duniawi. Tapi kalau keinginan dari Tuhan, dari roh Tuhan, dari firman Tuhan, ya beda teman. Yang dicari itu adalah damai sejahtera. Jadi bagaimana untuk mendapatkan damai sejahtera itu? Nah, damai sejahtera ini yang menghasilkan keselamatan akhirat teman. Karena kita bisa hidup damai sejahtera, akhirnya kita nggak pernah ada khawatir dan takut apapun juga. Ya akhirnya kita masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Ya akhirnya mendapat keselamatan akhirat dan damai sejahtera di akhirat. Bahkan bisa hidup bersama Tuhan di dalam akhirat nanti, di dalam surga teman. Jadi keinginan roh seperti itu teman-teman. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Nah ini kalau kita perdalam lagi ya, kalau cerita urusannya keinginan nafsu duniawi gitu, hal-hal dunia gitu, ya itu adalah perseteruan. Jadi pertentangan dengan terhadap Tuhan Allah teman, bertentangan gitu. Jadi kehendak dunia dan kehendak Tuhan Allah itu benar-benar bertentangan. Di sini dikatakan perseteruan, jadi kayak permusuhan begitu teman-teman. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Jadi kebutuhan duniawi itu tidak takluk dengan apa yang diperintah peraturan oleh Tuhan Allah teman. Jadi dilanggar aja gitu, jadi bertentangan gitu. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi hal-hal duniawi itu tidak mungkin bisa selaras dengan firman Allah gitu. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi yang hidup dengan nafsu-nafsu duniawi, dengan cara-cara duniawi, dengan cara-cara orang keyakinan, dengan cara menargetkan diri hanya satu, bagaimana mengumpulkan harta di dunia gitu, dengan menjadi orang sukses duniawi, bahagia duniawi, dipenuhi kau segala kepenuhan duniawinya. Ya itu hal-hal seperti itu, ya mereka yang hidup dalam daging seperti itu tidak mungkin berkenan kepada Tuhan Allah teman. Tidak ada kemungkinan bisa berkenan gitu.
Nah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, rohnya Nabi Isa, rohnya firman Tuhan. Jadi kalau saya coba universalkan sebenarnya, supaya nggak bingung. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ya, jika memang roh Allah diam di dalam kita, tetapi jika orang tidak memiliki ya firman Tuhan, maksudnya teman, kalau tidak dengan dasar firman Tuhan, ya ia juga bukan miliknya Tuhan Allah gitu. Jadi tetap aja teman. Jadi bagaimana kita hidup bersama dengan roh Tuhan, ya kalau orang Nasrani katakan roh kudus, roh kebenaran gitu. Dan orang teman-teman saya, keluarga saya di Muslim katakan itu adalah nur gitu ya, cahaya yang dari Tuhan Allah kepada umat Muslim gitu. Nah itu kembali lagi, kalau kita tidak didasari ada roh Tuhan dan ada firman Tuhan, ya kita bukan jadi apa yang Tuhan miliki gitu. Gampangnya gitu. Jadi kita butuh firman Tuhan dan kita butuh juga roh Tuhan, teman-teman. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Nabi Isa dari antara orang mati diam di dalam kita, maka Ia yang telah membangkitkan Nabi Isa tersebut gitu dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh kita yang fana ini oleh roh Tuhan gitu. Jadi yang diam di dalam kita. Jadi arti kebangkitan itu maksudnya gitu, teman-teman. Jadi bagaimana caranya, istilahnya kita lahir dengan cara-cara lama gitu, dengan cara-cara lama. Nah, bagaimana setelah kita mengenal firman Tuhan dan kita mendapatkan roh Tuhan, jadi seperti lahir baru, teman-teman. Jadi lahir yang lama itu udah ditinggalkan, lahir baru. Sejak kapan? Kalau di Nasrani itu sejak dibaptis, teman-teman. Sejak dibaptis itu jadi secara formality gitu, dimasukkan, ditenggelamkan, berarti kita mati, tubuh kita yang lama itu mati gitu. Dan kita waktu keluar dari air itu dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Seperti itu pola maksud baptis itu, seperti itu, teman-teman. Jadi maksudnya di sini ya itu, balik lagi yang kalau kita bicara ada firman Tuhan dan roh Tuhan di dalam kita, ya kita akan bangkit seperti Nabi Isa bangkit zaman dulu, teman-teman. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah gitu. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Ini disebut anak Allah itu bukan maksudnya anak Allah secara tubuh, teman. Anak Allah dalam artinya secara roh gitu. Sebab kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita menjadi takut lagi, tetapi kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak-anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Nabi Isa tersebut, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Nabi Isa, bersama-sama dengan melakukan firman Tuhan juga, teman-teman, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan ya Nabi Isa-nya gitu. Jadi kalau di Nasrani Nabi Isa itu kita sebutnya sulung, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita bisa sama seperti Nabi Isa. Nabi Isa adalah sulungnya dari kita semua gitu. Nah ini saya udah baca di kitab Roma pasal 8 ayat 5 sampai 17, teman-teman. Nah coba saya sambung lagi, teman-teman, dengan kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Sebentar, teman-teman. Perikopnya, teman-teman, waktu yang tadi kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17, teman-teman, perikop itu judulnya hidup oleh roh gitu. Nah, sekarang kalau saya bacakan kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30,
paragrafnya berubah sebenarnya. Jadi pengharapan anak-anak Allah. Berarti ya kita-kita yang secara simbolis kita adalah anak secara rohani gitu, bukan secara tubuh gitu teman-teman. Nah, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, saat kita-kita dinyatakan gitu. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Nah ini kalau kita bicara dengan Tuhan, Don, cerita pengharapan aja, pengharapan hidup antara orang duniawi dengan orang rohani itu udah beda teman-teman. Kalau pengharapan orang duniawi itu ya selalu sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat ini orang duniawi kan harapnya gitu, pengharapan itu harus dilihat gitu ya, padahal secara rohani pengharapan dilihat adalah bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya gitu, itu dari sisi rohani seperti itu teman-teman, beda gitu. Nah, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, nah ini orang rohani teman. Bagaimana kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang yang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah ini teman-teman simak nih teman di ayat 28 gitu. Jadi di sini dipertegas gitu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita tidak mengasihi Dia teman-teman, ya berarti belum tentu Allah turut bekerja gitu. Jadi istilahnya Allah akan selalu turut bekerja dengan kita bagi orang yang mengasihi. Nah pertanyaannya bagaimana sih membedakan antara mengasihi secara jiwa gitu dengan mengasihi secara rohani gitu. Kalau kita bicara mengasihi secara jiwa itu kan bisa dari hanya pikiran, perasaan, kehendak kita saja teman-teman, bahwa kita itu mengasihi Tuhan Allah gitu. Kalau dari jiwa, dari pikiran, perasaan, kehendak kita manusianya gitu. Tapi kalau bicara mengasihi dari sisi rohani teman, bukan dari jiwa, dari sisi rohani bagaimana kita melakukan firman Tuhan teman-teman. Bahwa kalau kita mengasihi Tuhan Allah ya kita mentaati apa yang Tuhan Allah peraturkan gitu. Harusnya seperti itu teman-teman. Kita harus bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Jadi bukan mengasihi itu yang karakternya apa, sifatnya hanya dari pikiran perasaan aja. Nah itu jadi sentimental teman. Jadi Tuhan itu hanya ada di di bayangan kita, ada di imajinasi kita, ada di perasaan kita gitu. Nah itu kan jadi kacau teman-teman. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa apabila bentuknya benar-benar mengasihi Tuhan Allah, yang bentuknya dalam rohani itu harus benar dilakukan gitu. Ada tindak lanjut melakukan firman Tuhannya gitu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anak itu, ini maksudnya Nabi Isa nih teman-teman, menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi bagaimana orang Nasrani itu berpatokan, berparameter parameternya adalah bagaimana hidup serupa dengan Nabi Isa teman-teman. Nah kalau cerita gampang ya karena Nabi Isa itu adalah representasi dari firman
yang Tuhan perintah peraturkan untuk diberitakan kepada sesamanya gitu, kepada semua orang gitu. Ya akhirnya saya katakan kalau secara untuk saya pribadi, ya Nabi Isa itu tidak beda dengan ya firman Tuhan gitu. Karena waktu Nabi Isa hidup di zamannya Nabi Isa, firman Tuhan itu kan disampaikan dari mulutnya Nabi Isa, teman-teman. Tapi begitu Nabi Isa sudah wafat gitu, perintah peraturan itu kan sama murid-muridnya disalin menjadi kitab, teman. Nah, gabungan kitab itu yang kita sebut jadi Alkitab atau kitab sucinya orang Nasrani itu cerita versi Nabi Isa, versinya Nasrani, teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman yang di Muslim, ya jangan bicara parameter Nabi Isa dong. Ya parameternya berarti kan Nabi Muhammad gitu. Sama saja, teman. Nah, itu juga kumpulan dari kitab-kitab Nabi Muhammad itu yang menjadi kitab suci, menjadi Al-Quran tadi gitu loh. Jadi memang saya juga nggak ngerti agama yang lain juga harusnya sama, teman. Bagaimana kumpulan-kumpulan si nabi-nabi ini waktu hidup gitu dikumpulkan menjadi kitab suci. Yang penting kan perintah peraturannya dari Tuhan Allah. Dasarnya harus seperti itu, teman-teman. Kalau peraturan resminya dari dasarnya itu adalah perintah peraturan firman Allah, harusnya ya mirip-mirip bahkan sama, teman-teman. Masa sih beda gitu? Tuhan Allahnya sama gitu. Jadi, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi kuncinya cuma satu, teman. Bagaimana kalau kita ingin mentaati kehendak Tuhan Allah, ya cuma di sini ujungnya bagaimana kita bisa berkenan kepada Tuhan Allah, sehingga waktu kita berkenan kepada Tuhan Allah, ya kita dimuliakan oleh Tuhan Allah. Jadi targetnya kita hidup itu kalau dari sisi rohani itu benernya cuma itu, teman-teman. Ya, tapi kenapa kok di dalam dunia target orang hidup itu jadi berubah gitu? Nah, ini kembali lagi karena orang-orang yang tidak mengenal dalam, tidak mengerti akan firman Tuhan, selalu dengan obsesinya ya ngikutin apa yang dunia rancang kendaki, teman. Apa yang dunia kendaki itu gitu. Jadi ya beda, akhirnya beda. Tapi kalau kita kembalikan ke urusan apa yang Tuhan kendaki secara rohani, ya Tuhan cuma ingin bagaimana kita berkenan di bagi Tuhan sehingga Tuhan bisa memuliakan kita. Cuma itu aja, teman-teman. Adapun masalah sukses gagalnya duniawi, bahagia atau sedihnya, duka cita hidup di dunia gitu, bagaimana pemenuhan hal-hal duniawinya terpenuhi atau tidak terpenuhi, buat Tuhan itu bukan menjadikan satu parameter, teman. Ya, jadi parameter rohani adalah yaitu, jadi parameter rohani yang dari Tuhan Allah itu adalah bagaimana kita hidup bisa berkenan sehingga bisa dimuliakan bagi Tuhan gitu. Nah, adapun parameter duniawi beda, teman. Ya, tidak boleh gagal hal-hal sukses duniawinya, tidak boleh gagal dalam hal kebahagiaan duniawinya, tidak boleh gagal dalam pemenuhan hal-hal duniawinya. Jadi kuncinya seperti itu semua. Tapi kalau kita bicara versi rohani, versi Tuhan, ya boleh gagal, teman. Boleh gagal dalam hal sukses duniawi, boleh gagal dalam hal kebahagiaan duniawi, dan boleh gagal dalam hal pemenuhan hal-hal duniawi gitu. Boleh gagal gitu. Tapi bicara berkenan di mata Tuhan tidak boleh gagal, teman. Ya berkenan dan akan dimuliakan oleh Tuhan gitu, dimuliakan oleh Tuhan kitanya, yaitu yang nggak boleh gagal. Jadi memang beda, teman-teman, beda pendapat gitu. Jadi kalau kita bicara parameternya dari daging, dari nafsu duniawi, ya apabila kita gagal sukses, gagal bahagia duniawi, gagal sukses duniawi, gagal bahagia duniawi, gagal mendapatkan pemenuhan halal duniawi, ya disebutnya gagal, teman-teman. Tapi kalau dari versi rohani, bukan dari versi dunia, bukan dari versi daging, beda, teman. Jadi yang disebut sukses di dalam hal-hal rohani itu adalah yang berkenan untuk Tuhan dan dimuliakan oleh Tuhan. Itu parameter utamanya itu. Adapun gagal sukses duniawinya, gagal bahagia duniawi, gagal pemenuhan duniawi, itu nggak terlalu jadi problem, bukan jadi priority utama gitu, teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud saya, teman-teman. Jadi kitab Roma pasal 8 ayat 5-17 tadi cerita seperti itu, dan kitab Roma 8 ayat 18 sampai 30 ya ceritanya begitu, teman-teman. Jadi bagaimana hidup itu
Ya dari sisi rohani, dari sisi Tuhan, bagaimana kita berjuang untuk bisa hidup berkenan dan ujungnya dimuliakan oleh Tuhan gitu. Jadi beda sekali dengan orang, balik lagi orang duniawi gitu, yang kehendak duniawi itu adalah sukses duniawi, bahagia duniawi, dan pemenuhan hal-hal duniawi. Jadi beda, teman. Nah, ini saya coba masuk ke dalam draft saya aja, teman-teman. Siapa tahu yang saya maksud itu bisa lebih dicerna, lebih jelas gitu. Jadi hidup di dunia ini ada dua pilihan menurut pengertian saya. Hidup sesuai dengan apa yang dunia kehendaki, atau hidup dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kita hidup itu ada dua pilihan, teman-teman. Hidup dengan cara-cara dunia gitu, atau hidup dengan cara-cara yang Tuhan kehendaki. Dalam istilah Nasrani, kehendak dunia adalah daging. Kalau orang Nasrani selalu katakan kalau daging itu ya adalah kehendak duniawi, teman-teman. Bagaimana kita tergerak gitu dengan dasar-dasar nafsu duniawi tadi, teman-teman. Dalam istilah Nasrani seperti itu, di mana keinginan daging adalah maut gitu. Jadi kalau kita bicara compare dengan keinginan Tuhan gitu, ya, bahwa keinginan daging itu, kehendak daging itu, teman-teman, itu bisa berujung maut, teman-teman. Akan ribut urusan dunianya gitu. Nah, adapun kehendak Tuhan adalah rohani, urusan roh gitu, di mana keinginan roh adalah damai sejahtera. Jadi memang beda, teman-teman. Dari awalnya dua pilihan ini, dari sisi daging berarti duniawi, ya Tuhan bicara dari sisi rohaninya, dari sisi Tuhannya berarti bagaimana untuk bisa mendapatkan damai sejahtera. Jadi beda sekali, teman-teman. Keinginan daging yang berupa tubuh dan jiwa adalah perseteruan terhadap Tuhan, karena tidak takut akan hukum di dalam firman Tuhan, sehingga yang hidup menurut daging tidak mungkin akan berkenan kepada Tuhan. Nah, ini di firman ini juga diingatkan seperti ini. Jadi kalau kita terlalu berkehendak memenuhi keinginan daging, ya pasti yang firman katakan pasti keinginan daging yang berupa tubuh dan jiwa itu adalah, jadi kalau daging itu kan adanya di tubuh kita dan jiwa kita, teman-teman. Jadi kita tidak terkait dengan roh lagi gitu. Jadi kalau bicara kebutuhan daging itu biasanya dua itu aja tuh, ya, mainan antara tubuh ke jiwa, jiwa ke tubuh, tubuh ke jiwa, jiwa ke tubuh, bulak baliknya gitu aja, teman-teman. Kurang lebihnya nggak pernah ngaitkan unsur yang ketiga. Sedangkan manusia kan berulang kali saya jelaskan ada unsur tubuh, jiwa, dan roh, teman-teman. Tapi kalau bicara keinginan daging, itu kurang lebih bolak-baliknya tubuh, jiwa, roh itu tidak dilibatkan sama sekali, teman-teman. Nah, waktu roh tidak dilibatkan, hanya dari tubuh dan daging, ini jadi timbul perseteruan, teman. Tubuh dan jiwa ini akan berseteru dengan roh gitu, karena beda gitu. Nah, karena tidak takut akan hukum. Nah, Kenapa bisa beda dengan roh? Karena dari sisi tubuh dan jiwa itu tidak ada rasa takut, ya, tidak ada takut akan hukum di dalam firman Tuhan gitu. Jadi tidak mempan yang namanya tubuh jiwa dari daging aja, kalau tanpa ada rohani itu ya tidak bisa firman Tuhan dilibatkan di situ. Jadi semua itu dasarnya dari pikiran, perasaan, kehendaknya kita sendiri, dari jiwanya manusia sendiri, teman-teman. Tidak, bukan dasar dari firman Tuhan gitu. Sehingga yang hidup menurut daging tidak mungkin akan berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah hidupnya menurut daging, ya pasti sudah hidup kita di luar perintah peraturan firman Tuhan, teman. Ya pasti ya tidak berkenan, gitu. Udah pastinya gitu. Ya, bagaimana mau berkenan? Kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan kok. Pasti jadi tidak berkenan gitu. Nah, jika kita hidup dengan roh, maka seperti di kitab Roma 8 ayat 16 sampai 17 gitu, ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah secara rohaninya, teman-teman, bukan secara jasmani, bukan secara tubuhnya gitu. Dan jiwa kita adalah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris gitu. Ya, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi apabila firman Tuhan katakan bahwa kita ini menjadi anak-anak Tuhan secara rohani, bukan secara tubuh gitu, ya, kita ini harusnya berhak gitu menerima warisan dari yang Tuhan Allah mewariskan, teman-teman, karena kita adalah ahli warisnya.
Nah, maksudnya orang ahli waris itu adalah maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan Allah, teman-teman, yang akan menerimanya bersama-sama dengan ya si Nabi Isa juga sama. Nabi Isa juga sama dengan kita kan sama. Bagaimana dia Nabi Isa sebagai solusi kita yang melakukan firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan itu. Jadi sama, yaitu jiwa kita menderita bersama-sama dengan ya melakukan firman Tuhan tersebut supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Allah juga gitu. Jadi intinya gitu teman-teman. Apabila kalau kita lihat apa yang terjadi Nabi Isa ya begitu. Waktu Nabi Isa itu sebagai firman Tuhan, Nabi Isa melakukan firman Tuhan, ya waktu dia melakukan firman Tuhan, ya timbulnya banyak penderitaan teman. Waktu mengajarkan firman Tuhan itu banyak penderitaan. Nah, maksudnya kita juga akan mengalami hal yang sama teman. Waktu kita bicara kalau untuk kita sekarang teman-teman, ada dua kemungkinan. Kita ini Tuhan bisa beri talenta untuk mengajarkan, tapi Tuhan bisa juga memberikan kita hanya talenta memberitakan firman Tuhan. Nah, ini yang kelihatan teman, apabila kita bicara bagaimana mengajarkan firman Tuhan, itu nggak jauh-jauh orang itu yang punya talenta untuk misalnya mentor rohani, ya pasti punya talenta untuk mengajarkan. Rohaniawan itu pasti punya talenta untuk mengajarkan. Tapi kalau kita seperti saya atau teman-teman yang sebagai pengusaha atau tim saya yang banyaknya orang karir gitu, ya itu tidak bisa teman mengajarkan teori rohani, mengajarkan teologi gitu. Karena memang sekolah juga nggak di situ, nggak punya pengalaman apa-apa di situ gitu. Jadi kalau kita yang dari pengusaha atau orang karir itu yang ada di market place dan dunia sekuler, ya umumnya cuman bukan mengajarkan tapi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya akan memang ya kita harus tahu bahwa Tuhan itu ada, bahwa ada kuasa Tuhan, bahwa kita hidup itu sesuai dengan perintah dan peraturan firman Tuhan di firman-Nya. Bagaimana kita bisa intim di setiap saat itu menghidupkan roh Tuhan gitu, sehingga kita roh Tuhan dan kita itu udah benar-benar bisa menjadi satu kesatuan dalam hal untuk mengerti firman Tuhan, dalam hal melakukan firman Tuhan, kita blend gitu, jadi satu dengan roh Tuhan itu gitu. Nah intinya seperti itu teman-teman. Jadi ujung-ujungnya ya kita pengen dipermuliakan gitu, berkenan ya karena kita taat melakukan firman Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita percaya Tuhan, sehingga kita taat melakukan firman Tuhan sehingga Tuhan berkenan. Dan waktu kita dikenan oleh Tuhan, ya harusnya kita ya akan dipermuliakan gitu. Nah itu Nabi Isa sudah lakukan dari awal teman. Jadi kita tinggal ngikutinnya aja gitu. Makanya di Nasrani katakan Nabi Isa itu adalah yang sulung gitu, yang sulung dari anak kita sebagai anaknya Tuhan. Meskipun yang tadi saya katakan anak Tuhan dalam arti kata rohani teman-teman, simbolis rohani gitu. Hidup sesuai kehendak Tuhan adalah hidup dengan mengharapkan pengharapan yang tidak kita lihat, yakni hidup berkenan bagi Tuhan dan hidup yang dimuliakannya, di mana hidup berkenan bagi Tuhan adalah perseteruan dengan kehendak dunia. Jadi tadi juga sudah dikupas. Intinya gitu teman-teman, hidup sesuai kehendak Tuhan adalah hidup dengan mengharapkan pengharapan yang tidak kita lihat. Nah ini kacaunya ini teman, yang orang dunia tidak suka itu ini gitu. Ya kalau kita bicara hidup bersama Tuhan, kita mengharapkannya bukan hal-hal duniawi yang kelihatan gitu. Ya kalau kita bicara sukses duniawi kelihatan, yang namanya kebahagiaan duniawi kelihatan meskipun bisa sembuh gitu. Yang namanya pemenuhan nafsu dunia ya bisa aja kelihatan meskipun itu hanya sekedar kompensasi aja teman-teman, kompensasi bahwa dia itu tidak sepi, dia itu bahagia, dia itu sukses, cuman begitu aja. Tapi dalam hatinya kan belum tentu alami seperti itu, teman. Karena semua adalah semu gitu, bohong-bohong semua teman-teman, nggak ada yang benar gitu. Nah itu kan cerita orang dunia yang berpengharapan kepada barang-barang yang terlihat teman. Tapi kalau bicara orang rohani firman Tuhan katakan berharap kepada hal-hal yang tidak terlihat. Maksudnya hal-hal yang tidak ada di dunia ini teman, hal-hal yang adanya di akhirat gitu. Nah di akhirat itu kita mau nanya ke siapa gitu, kan nggak ada. Makanya dari dikatakannya kita satu-satunya harus percaya sama Tuhan Allah gitu, yang memiliki akhirat surga itu gitu. Jadi kita harus percaya itu.
apabila kita memang percaya dan mengasihi Tuhan Allah gitu. Nah, yang jelas pengharapan di akhirat itu buat manusia dunia ini tidak disenangi karena tidak kelihatan, teman-teman. Ya cuman ada di cerita kitab suci aja apa yang Tuhan katakan. Tapi kalau bicara pengen dicek gitu ya, mau diperiksa secara nyata ya nggak ada, teman-teman. Ya memang nggak ada orang yang shuttle bus yang bolak-balik pulang pergi, misalnya dunia akhirat kan nggak ada, teman. Jadi memang nggak bisa ditanya. Itu balik lagi adanya di iman kita, teman. Cuman yang jelas pengharapan itu yaitu tidak terlihat dari dunia sekarang, di mana pengharapan itu juga ya yang tadi disimpelnya bagaimana target kita hidup itu adalah berkenan bagi Tuhan, ya agar kita dimuliakan oleh Tuhan. Cuma itu aja. Nah, waktu kita konversikan apa sih ya untuk bisa berkenan pada Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan ingin kita masuk ke dalam target keselamatan akhirat, bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera di akhirat, dan bagaimana kita bisa hidup bersama Tuhan di dalam akhirat. Cuma itu aja, teman-teman. Nah, kalau tugas di dunianya ya Tuhan cuma kasihkan kita dua gitu. Ya bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan, dan juga bagaimana kita mengajarkan firman Tuhan melalui pemberitaan ya firman Tuhan itu gitu kepada sesama kita di mana-mana gitu. Makanya saya kemarin kan saya sharingkan cerita kalau dari sisi sejahtera gitu ya. Sejahtera itu kalau di pemerintahan di dunia, prasejahtera itu minimal harus ada sandang pangan papan, teman. Itu yang prasejahtera loh, ya. Itu belum masuk ke dalam kebutuhan yang minimal, bukan yang primer gitu, kebutuhan yang sekunder atau tersier. Kalau kebutuhan yang primer aja di dunia itu sandang pangan papan. Sedangkan kalau kita bicara cerita-cerita Nabi Isa, cerita-cerita nabi-nabi lain, umumnya mereka waktu memberitakan kebenaran firman Tuhan, waktu mengajar firman Tuhan, rasanya jarang balik di satu kota tempat tinggalnya tuh, rumahnya ada di sini gitu. Kayaknya enggak tuh, ya meskipun rumah orang tuanya ada di mana gitu, tapi bagi pelaku firman yang memberitakan kebenaran firman Tuhan itu rata-rata semua berputar, teman-teman. Jadi balik lagi untuk urusan papan itu jadi belum tentu masuk ke dalam kriteria harus ada gitu. Yang harus ada ya pasti urusan pangan dan pakan dan sandang dan pangan gitu ya. Sandang ya baju, kalau nggak ada baju ya gimana mau memberitakan kebenaran firman Tuhan gitu. Kalau nggak ada pangan juga bagaimana kita punya energi untuk bisa memberikan firman. Jadi kalau cerita di urusan rohani benar-benar dibutuhkan oleh Tuhan itu cuma dua aja. Kalau kita terpenuhin kebutuhan pangannya, kalau kita kepenuhin urusan sandangnya, udah dia jalan gitu, teman. Gak bisa nungguin nanti kalau udah kaya, nanti kalau udah tenang, kalau udah sukses, kalau udah tidak beribut dengan keluarga, udah gak ada cerita begitu, teman. Ya langsung jalan gitu. Karena gampang gitu. Syaratnya itu di bawah prasejahtera, teman-teman. Prasejahtera dunia aja ada sandang pangan papan gitu. Nah, kalau cerita di dalam melakukan menjadi alat Tuhan itu syaratnya cuma dua, teman-teman. Ya, bagaimana yang namanya pangan tersedia dan sandang tersedia, sudah tidak ada syarat-syarat lain gitu. Perseteruan mengakibatkan derita seperti di kitab Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan yang zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan bagi kita gitu, kepada kita. Nah, ini ceritanya jadi beda lagi nih, teman-teman. Ya, perseteruan mengakibatkan derita di kitab Roma 8 ayat 18 itu ya sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dan di sini di ayat Roma pasal 8 ayat 18 dinyatakan bahwa memang waktu kita melakukan firman Tuhan, teman-teman, waktu kita ingin berkenan untuk Tuhan, ya pasti kita berhadapan dengan penderitaan, teman. Penderitaan karena apa yang dikehendaki dunia dengan apa yang dikehendaki Tuhan itu memang ya balik lagi perseteruan gitu. Tidak mungkin bisa saling berkenan gitu, pasti nggak bisa ada seperti itu, pasti beda gitu. Jadi memang tidak bisa nyampur.
Nah, jadi tujuan hidup kita sesuai Tuhan adalah hidup berkenan bagi kemuliaan Tuhan, yakni hidup dapatkan keselamatan akhirat dan damai sejahtera, serta hidup bersama Tuhan dalam kerajaan surga yang mana kegagalan mencapai kesuksesan duniawi, ya kegagalan dalam mencapai kebahagiaan duniawi, serta tidak dapat memenuhi hal-hal yang duniawi gitu, ya itu bukan persoalan yang utama bagi orang yang berkenan untuk berkenan kepada Tuhan itu. Jadi pagi ini saya coba sharingkan seperti ini teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap gitu. Soalnya kalau kita bicara dari sisi apa teman-teman? Kalau kita bicara selalu ngebandinginnya antara kehendak dunia dengan kehendak Tuhan gitu. Kadang-kadang waktu kita sudah mulai mengerti gitu kehendak Tuhan, kadang-kadang masih ada loh teman pikiran di kita, di jiwa kita gitu. Ya, apakah ini bukan sekedar kompensasi aja gitu. Jadi kalau kita gagal hidup di dunia ini, baik dalam arti kata gagal mencapai sukses duniawinya, gagal dalam arti kata mencapai kebahagiaan duniawinya, gagal dalam arti kata mendapatkan pemenuhan hal-hal duniawinya, ya apakah ikut Tuhan itu jadi seolah-olah kompensasi aja gitu. Jadi kita nyari alasan gitu teman, seolah gitu nyari alasan bahwa ya kita sih nggak lihat seperti itu, yang kita sih istilahnya ngelihat dari sisi rohani, dari sisi kehendak Tuhan. Nah ini kembali lagi teman-teman, itu dia tergantung dari kita sendiri teman-teman, dari kita bohongin diri kita atau enggak gitu. Tapi kalau benar-benar dari hati kita, dari pengertian kita bahwa yang benar itu adalah bagaimana kita hidup berkenan bagi Tuhan, ya, dan sehingga kita sampai bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan, bukan kemuliaan bagi manusia teman-teman. Jadi bicara berkenan bukan kepada manusia, berkenan kepada Tuhan dan juga mulia bagi Tuhan gitu, bukan untuk manusia. Tapi kan bertentangan dengan dunia teman. Kalau orang dunia kan tidak, yang bagaimana bisa berkenan kepada duniawi gitu, yang bagaimana bisa berkenan untuk masyarakatnya, bagaimana bisa berkenan untuk komunitasnya, bagaimana bisa berkenan untuk keluarga besarnya, berkenan untuk keluarga kecilnya, berkenan untuk keluarganya, berkenan untuk orang tua dan mertuanya, berkenan untuk anak-anaknya, berkenan untuk pasangannya. Jadi kalau kehendak dunia itu berkenan dan dimuliakan oleh ya manusia-manusia lain itu teman-teman, ya orang-orang dunia tadi gitu. Beda sekali dengan berkenan yang versi Tuhan gitu. Kalau bicara berkenan versi Tuhan adalah bukan berkenan untuk manusia teman-teman, bukan untuk berkenan untuk dunia, tapi berkenan untuk Tuhan pribadi, berkenan dengan pola di akhirat teman-teman, bukan di surga gitu, bukan berkenan itu parameternya adalah berkenan seperti orang duniawi, tapi berkenan secara versi akhiratnya gitu, secara surganya, berkenan hanya untuk Tuhannya, bukan berkenan untuk manusianya. Jadi istilah berkenan terhadap dunia gitu dengan berkenan terhadap Tuhan, ini yang bedanya di situ teman-teman. Jadi banyak manusia duniawi atau orang keyakinan itu mencari perkenan gitu dari duniawinya sendiri, dari dunia tadi teman. Tapi kalau bicara orang-orang yang benar-benar ikut Tuhan gitu, ya bukan mencari perkenanan dari duniawi, tapi mencari perkenanan dari ya Tuhan sendiri maupun dari ya itu akhirat tadi teman-teman. Jadi bagaimana parameternya kita berkenan untuk Tuhan dan bagaimana kita bisa berkenan untuk bisa hidup di dalam akhirat, dalam surga itu. Jadi memang berbeda teman, jadi agak bertentangan gitu. Yang perkenanan itu berbeda gitu. Nah, yang tadi saya maksud itu kadang-kadang teman-teman waktu kita belum benar-benar total dewasa rohani, dalam perjalanan menuju total dewasa rohani teman, kadang-kadang timbul kesaksian gitu teman. Saya juga alamin itu teman. Contoh seperti hari-hari ini gitu ya, setelah saya ikut Tuhan 20 tahun lebih, hampir 21 tahun gitu, hampir 22 tahun bahkan ya. Tapi kalau saya lihat sekarang, sebenarnya saya sudah benar tidak sih gitu di jalur yang Tuhan kehendaki gitu ya. Tapi kalau lihat dari sisi duniawi gitu, sekarang
apa ya teman-teman, dari mulai kita di duniawinya itu disebut sukses duniawi, kita bahagia duniawi, kita bisa memenuhi hal duniawi. Anggaplah supaya ceritanya gampang, kita berkenan gitu secara duniawi gitu. Dalam arti berkenan itu yang tadi teman-teman. Jadi istilahnya dianggap oleh manusia itu, oleh dunia itulah sukses duniawi, oleh manusia dunia itu dianggap sebagai mendapatkan kebahagiaan duniawi. Dalam arti kata dunia, orang duniawi itu beranggapan bahwa kita ini bisa mendapatkan segala sesuatu halal duniawi gitu. Nah itu dianggapkan berkenan bagi duniawi teman-teman. Nah tapi kalau dari pengalaman berjalannya waktu gitu ya, berkenannya duniawi itu kan jelas berbeda dengan berkenannya dengan Tuhan itu, berkenan dari sisi Tuhan. Nah, waktu kita dalam transisi berkenan duniawi terhadap berkenan terhadap Tuhan, ini alami perubahan teman-teman. Ya dari mulai berkenan duniawi, yang mulai lebih mengerti akan berkenan versi Tuhan, akhirnya duniawi itu sudah tidak dipandang sebagai yang utama teman-teman. Mungkin ini ada proses gitu. Nah lama-lama yang saya alami teman-teman, yang namanya berkenan kepada duniawi itu akhirnya makin redup teman, makin redup pengenalan dan pengertiannya. Karena apa? Karena berkenan secara Tuhannya makin terang gitu teman, akan berbalik gitu. Nah cuman waktu kita transisi waktu redup, berkenan secara duniawi itu redup, dan berkenan secara rohani, secara Tuhan itu mulai tambah terang gitu. Ini kan ada masa transisi teman-teman. Nah waktu kita transisi itu tergantung kita menempatkan jiwa kita di mana teman. Apabila kita hidupkan daging kita gitu, ya jiwa kita akan hidup. Tapi apabila kita matikan daging kita hidupkan roh kita, ya berarti rohnya yang akan hidup. Jadi kembali lagi ujung-ujungnya teman-teman ada tubuh jiwa roh itu. Tubuh itu kan nonton di tengah teman-teman, antara kita dengan pola-pola jiwa atau dengan pola-pola rohani gitu. Nah ini yang saya alami itu teman-teman, waktu berjalannya waktu kita menjelang makin dewasa rohani. Mungkin kalau saya katakan, kalau kita yang sudah hidup melakukan firman Tuhan, bahkan sudah bisa belajar untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama, rasanya level bayi rohani, level anak-anak rohani sudah saya harus katakan dilewati teman-teman. Tapi kan kita masuk ke dalam remaja rohani dan dewasa rohani. Seperti saya sendiri gitu. Saat ini saya nggak bisa ngomong saya sudah dewasa rohani, saya masih remaja rohani kali ini, belum dewasa rohani. Jadi kemungkinan gagal berkenan untuk Tuhan dan untuk dimuliakan Tuhan masih besar sekali teman-teman, kemungkinan gagalnya gitu. Karena pengalaman ini baru bicara ninggalkan bayi rohani dan anak-anak rohani. Kenapa? Karena sudah lebih dalam mengenal firman Tuhan, sudah lebih berani melakukan firman, sudah lebih mampu mengerti firman Tuhan, lebih mampu melakukan firman Tuhan. Tapi kan tetap belum all out teman, belum bisa semua. Karena batasnya ini kan terus berkembang terus teman-teman. Nah ini yang saya rasakan, jangan-jangan saya ini ada di tahapan remaja rohani. Remaja rohani itu bisa gagal loh teman-teman untuk bisa masuk ke dalam dewasa rohani. Kenapa? Karena tadi kita itu ada di persimpangan antara pola-pola daging gitu dengan pola-pola roh teman-teman. Ya, kalau bicara secara rasio, secara jiwa, saya masih terganggu teman-teman. Karena remaja rohani, saya masih terganggu gitu dengan berkenan secara duniawi, ya, karena tidak menampakkan waktu kita berkenan kepada Tuhan itu, belajar berkenan kepada Tuhan itu tidak bisa sinkron gitu, selaras dengan sukses berkenannya duniawi ini teman. Bahkan bisa bertolak belakang, bisa saja kesan duniawi itu malah redup teman, malah hancur, malah makin hancur. Tapi berkenan kepada Tuhannya makin terang, makin naik teman. Nah ini yang selalu dalam jiwa kita akan terus ya terjadi konflik gitu antara iblis bicara untuk menanamkan kegagalan kita itu adalah supaya kita jangan masuk ke dalam kehendaknya Tuhan. Ya kita nggak perlu berkenan kepada Tuhan gitu. Apalagi sering dikatakan emangnya Tuhannya ada, emangnya Tuhan melihat apa segala macam itu. Seperti kita Mazmur 73 kan katakan begitu teman-teman. Akan selalu seperti ini teman-teman. Nah sedangkan duniawinya kan makin nyata teman-teman. Ya mungkin dari masyarakat besar kita mulai
merendahkan kita karena kita udah bicara tidak berkenan ke duniawi lagi. Keluarga besar kita sudah tidak merespon kita, keluarga kecil kita sudah tidak respect, keluarga kita pun kadang-kadang bisa menentang kita gitu ya. Jadi ya ini kembali lagi hal-hal yang yang kurang berkenan, tidak berkenan bagi duniawi itu akan menjadi ganjelan kita, teman-teman, sebagai pelaku firman yang masih proses remaja rohani menuju dewasa rohani. Beda kalau yang orang sudah dewasa rohani, teman-teman, mungkin sudah tidak terpengaruh oleh perkenanan hal-hal duniawi, mungkin seperti itu gitu. Tapi kalau buat saya pribadi masih itu, teman-teman, masih ada seperti itu gitu. Jadi masih ada di tengah-tengah antara berkenan untuk duniawi dan berkenan untuk Tuhan. Ya mungkin 51% lah, teman-teman, sudah lagi belajar masuk berkenan untuk Tuhan. Tapi tetap nggak mudah, teman-teman. Karena waktu saya paksakan untuk berkenan seperti kehendak Tuhan, itu duniawi itu makin mencemooh kita dulu. Duniawi itu makin menindas kita. Duniawi itu makin mengucilkan kita gitu. Nah ini yang berat kan ini, teman. Nah waktu kita bicara masyarakat mengucilkan kita masih nggak takut karena kita nggak setiap hari ketemu. Waktu keluarga besar kita, komunitas kita lah anggap gitu, komunitas kita hidup juga mengucilkan kita, menindas kita juga masih nggak terlalu peduli. Tapi begitu masuk ke keluarga besar mulai berasa bahwa kita ini dianggap sampah gitu, yang kita ini dihina gitu, seperti itu. Nah masuk ke keluarga kecil kita makin lagi, teman, dianggap orang aneh lah, orang bodoh, beda banget sama dulu gini gitu. Nah yang lebih konyol lagi, teman-teman, apabila masuk ke dalam keluarga kita sendiri, ya berarti keluarga kita sendiri itu kan ukurannya misalnya orang tua dan mertua, anggaplah itu keluarga kita yang terdekat gitu. Terus anak-anak kita, teman-teman, ya itu kan mantu-mantu kita. Nah terus kan nyambung ke pasangan kita, teman. Nah ini yang paling kerasa itu kalau sudah masuk ke dalam keluarga kita, sudah melewati orang tua mertua, masuk ke dalam anak mantu, masuk lagi ke pasangan kita, teman. Nah ini cobaan yang paling berat itu apabila kita menghadapi cemoohan, tindasan, tekanan segala macam dari pasangan hidup kita, teman. Mudah-mudahan teman-teman jadi bisa lebih tahu bahwa ya untuk mendapat bisa berkenan di mata Tuhan dan dimuliakan Tuhan itu ya memang konsekuensinya ngadepin penderitaan. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.